Gimana Ustaz? Boleh kasih nasihat penguat nggak untuk teman-teman pengusaha muslim di luar sana yang ingin istiqomah ya, tetap di atas keteguhan dalam memegang syariat ini? Nah, Ustaz. Banyaknya orang-orang yang tidak mendukung ya sikap hijrah kita ya kan, sikap kita seperti itu. Itu prinsip ya, itu prinsip, itu harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Tapi ternyata yang pro dengan kita sangat minim ya kan. Tapi kita mengingat bagaimana sekelas para nabi, para rasul, ternyata mereka lebih keras. Contoh misalnya Nabi kita Muhammad, beliau nabi terbaik, rasul terbaik, manusia terbaik. Tapi coba lihat, beliau dibilangi orang gila, dibilangi tukang sihir, dibilangi anak kemarin sore, anak ingusan. Al-Quran yang beliau bawa dibilangi dongeng, ya kan? Padahal sebelumnya Rasulullah SAW kan orang yang sangat dipercaya, Ustaz ya. Al-Amin kan? Mereka sendiri yang bilangin itu, maksudnya bahwa Al-Amin, ya kan? Maksudnya kaum musyrikin pun mengakui bahwa beliau itu orang yang terpercaya. Tapi karena ini dia, mereka mengakui kebenarannya, tapi karena kebencian sehingga mereka berbuat seperti itu. Bahkan bukan cuma sekedar ucapan saja, beliau dilempari sampai pernah beliau kepalanya maksudnya berlumuran darah begitu karena lemparan. Tapi coba lihat bagaimana sabarnya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau hanya mengatakan Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Andaikan mereka tahu ya, tidak mungkin mereka berbuat terhadap nabinya seperti itu. Artinya kan sekelas manusia terbaik, rasul, nabi ya kan, orang yang telah dijamin masuk surga, yang telah dibersihkan kesalahan-kesalahannya. Bersama dengan itu ternyata ya musibah atau tantangan yang beliau hadapi dalam agamanya, kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada apa-apanya, ya kan? Betul. Nggak ada apa-apanya, jauh sekali. Ujian urusan perut soalnya, bisnis kan ya. Ya. Dan kita pasti sebagaimana seorang mukmin pasti dia akan diuji, Artinya kata Nabi SAW, asyadun nasi balaan al-anbiya thummal amthal fal amthal. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang mirip dengan mereka. Maksudnya semakin kita mirip, kita akan diberikan ujian-ujian, ya kan? Dan tentunya diantara hikmah dari ujian adalah sebagai penggugur dosa, supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan sudah bersih dari dosa-dosa. Karena musibah-musibah yang kita hadapi, ya kan? Lain halnya dengan orang-orang kafir misalnya, atau orang-orang yang tidak kembali ke agama, sudahlah dikasih kesenangan. Nanti dosanya kan dibalas di akhirat. Mau pilih yang mana? Mau dibalas di dunia atau nanti dibalas di akhirat, ya kan? Kan mendingan kan di dunia nggak seberapa, ya kan? Daripada nanti dosa kita diselesaikan di akhirat, ya kan? Itu motivasi bagi kita supaya terus kita bersabar. Karena bagaimanapun kita pasti akan diuji, dan kalau kita mendapatkan ujian ya mau gimana kalau nggak bersabar? Ya kan? Mau gimana kalau nggak sabar? Mau berkeluh kesah, mau buruk sangka, mau nggak terima juga bukan solusi. Dan boleh jadi kalau kita nggak sabar itu mungkin awal dari kehancuran, ya kan? Tapi kalau kita bersabar, maka itu merupakan awal dari keberhasilan, ya kan? Kalau kita lihat misalnya kisah Nabi Yusuf, ujian yang bertubi-tubi, ya kan? Dibuang, disumur, terus dipungut, terus dijual jadi budak, di penjara, ya kan? Maksudnya ini ujian yang bertubi-tubi, bertahun-tahun lamanya, bukan masa yang singkat. Tapi coba lihat di balik semua itu dia menjadi bendaharawan Mesir misalnya, ya kan? Artinya di balik musibah-musibah yang kita dapatkan itu merupakan awal dari keberhasilan, tentunya kalau kita bersabar. Nah, Masya Allah.